Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis ROA dari bank konvensional, bank syariah, dan industri non-bank. Kami yang beranggotakan 1. Adinda Aryisma, NIM 084, 2. Anissa Dwi, NIM 085, 3. Nurul Dwi, NIM 113, 4. Adila Nevi, NIM 120. Yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Dwi. Baik, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai ROA. ROA itu sendiri adalah return on asset, merupakan jenis profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva atau aset yang digunakan. Nah, rumus dari penghitungan ROA itu sendiri yaitu laba bersih dibagi dengan aset total. Selanjutnya ada ROA dari BPRS Dana Mulia. BPRS Dana Mulia memiliki laba bersih sebesar 938.645.000 dan memiliki aset sebesar 42.627.376.000. Selanjutnya, ROA dari BPRS Dana Mulia adalah 938.645.000 dibagi 42.627.376.000. Maka hasil ROA dari BPRS Dana Mulia adalah 2,2%. Artinya, tingkat efektivitas profitabilitas BPRS Dana Mulia adalah 2,2%. Data aset dan laba BPRS Dana Mulia mengindikasikan bahwa BPRS Dana Mulia mulai mengorbankan 42.627.376.000 untuk mendapatkan laba 938.645.000. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai data Bank Nasional Indonesia atau BNI. Untuk laba bersih dari BNI ini sendiri yaitu sebesar 14.256.252.000 rupiah. Kemudian untuk aset totalnya itu sendiri berjumlah 808.572.011 juta rupiah. Kemudian untuk selanjutnya, untuk penghitungan ROA dari data yang sudah didapatkan dari BNI mengenai laba bersih dan aset total, yaitu penghitungannya ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan aset total, yaitu sama dengan 14.236.252.000 rupiah dibagi dengan aset total, yaitu 808.572.011 juta rupiah. Maka hasilnya 0,17 dikalikan 100% didapatkan ROA dari Bank Nasional Indonesia yaitu 1,76%. Nah, hal ini artinya bahwa tingkat efektivitas profitabilitas atau kemampuan dari BNI itu sendiri untuk mencetak laba sekitar 1,76%. Dari hasil atau jumlah laba bersih dan aset total, interpretasinya yaitu bahwa BNI itu mengorbankan atau mengeluarkan aset sebesar 808.572.011 juta rupiah untuk mendapatkan laba sebesar 14.236.252.000 rupiah. Kemudian untuk industri non-bank atau industri lainnya, kelompok kami memilih PT Astra. Di sini terdapat data laba bersih PT Astra sebesar 747.442 juta rupiah dan ada aset total sebesar 15.889 15
Rp16.880.648 juta. Dari data atau total laba bersih, ROA-nya sebesar Rp747.442 juta dibagi 15.889.648 juta, sehingga hasilnya 4,7%. Ini artinya tingkat profitabilitas atau persentase dalam mencetak laba PT Astra itu sebesar 4,7%. Interpretasinya adalah PT Astra mulai mengorbankan aset sebesar Rp15.889.648 juta untuk mendapatkan laba sebesar Rp747.442 juta. Kemudian perbandingan dari BPRS versus BNI. Di sini BPRS Dana Mulia mempunyai ROA sebesar 2,2% lebih besar jika dibandingkan dengan ROA BNI yang hanya sebesar 1,76%. Ini artinya jika kita lihat dari persentase atau tingkat profitabilitas dalam mencetak laba, itu BPRS Dana Mulia mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada BNI. Nah, jika BNI ingin memiliki profitabilitas atau persentase dalam mencetak laba yang sama dengan BPRS Dana Mulia ini, maka BNI harus mempunyai atau mencetak laba sebesar Rp17.789.582 juta sekian. Jadi ketika BNI ingin memiliki persentase yang sama 2,2% seperti BPRS Dana Mulia, maka itu tadi harus lebih besar juga laba yang diperoleh oleh Bank BNI tersebut. Kemudian untuk selanjutnya juga ada kesimpulan sendiri mengenai mengapa BNI, BPRS, dan Astra itu mempunyai persentase ROA yang berbeda-beda. Dan hal ini kita ketahui bersama untuk bank nasional, sama saja bank konvensional dan bank syariah itu mengapa ROA-nya itu lebih kecil daripada industri non-bank. Hal ini karena baik bank nasional atau bank konvensional dan bank syariah itu sendiri mempunyai tingkat risiko yang tinggi, yaitu adanya tingkat risiko pengembalian atau tidak adanya pengembalian dari nasabah itu. Maka untuk ROA-nya itu lebih kecil daripada industri non-bank, yang hal ini kita mengambil Astra. Untuk BNI itu sendiri ROA sebesar 1,76%, BPRS Dana Mulia 2,2%, dan Astra sebesar 4,7%. Nah, ini kita bisa ketahui bersama-sama bahwa Astra ini mempunyai tingkat ROA atau tingkat profitabilitas, efektivitas mencetak laba itu lebih besar, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah pengetahuan kita bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.